Kita semua tahu kan, berita soal ketegangan di Timur Tengah lagi panas-panasnya. Tapi, gimana kalau di balik konflik yang kita lihat di berita itu, ada agenda lain, ada persaingan kekuatan global, dan bahkan sebuah ramalan kuno yang mungkin sedang jadi kenyataan. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini dia titik awalnya. Ini bukan perang agama. Pada awalnya. Kutipan ini menarik banget kan? Ini seolah-olah bilang kalau konflik yang sering kita lihat sebagai masalah agama ini, akarnya mungkin beda banget. Jadi, apa dong pemicu awalnya? Oke, pertama-tama mari kita lihat apa yang kelihatan di permukaan. Narasi resmi yang kita semua mungkin udah familiar. Cerita tentang perseteruan antara dua kekuatan besar di kawasan itu. Di satu sisi ada Israel, yang jelas banget didukung oleh Amerika Serikat. Di sisi lain ada Iran. Ini udah kayak drama geopolitik klasik yang pemainnya kelas kakap semua, di mana setiap langkah mereka bisa berpengaruh ke seluruh dunia. Tapi apa benar ini murni soal persaingan regional aja? Atau jangan-jangan ada agenda yang lebih besar dan tersembunyi? Nah, sekarang kita coba kupas lapisan pertamanya buat nemuin sebuah ambisi yang ternyata udah ada dari lama. Lapisan berikutnya, ini ngebawa kita ke sebuah gagasan geopolitik yang ambisius banget. Namanya konsep Israel Raya. Ini adalah sebuah tujuan tersembunyi yang katanya sih jadi dasar dari banyak kebijakan di kawasan itu. Jadi, ini bukan sekedar soal mempertahankan perbatasan yang ada sekarang ya. Konsep ini tuh soal visi buat memperluas pengaruh dan jadi satu-satunya kekuatan dominan di Timur Tengah. Semacam impian buat jadi penguasa tunggal di sana. Terus, seluas apa sih ambisi ini? Coba bayangin, wilayahnya itu dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Artinya, sebagian besar Lebanon, Yordania, Suria, Irak, dan bahkan Iran bakal masuk ke dalamnya. Ini bukan lagi konsep abstrak, tapi udah kayak rencana ekspansi yang ada petanya. Nah, dengan tujuan sebesar itu, otomatis setiap saingan harus disingkirkan kan? Dan dalam permainan catur geopolitik ini, Iran itu bukan cuma lawan biasa. Iran dianggap sebagai benteng terakhir yang menghalangi terwujudnya visi Israel Raya. Makanya Iran harus dinetralkan. Tapi ceritanya belum selesai. Gimana kalau pertarungan antara Israel dan Iran ini ternyata cuma bidak catur dalam permainan yang jauh lebih besar? Sebuah permainan antara kekuatan global timur dan barat. Sekarang kita masuk ke lapisan ketiga, perang proksi global. Nah, disinilah konflik di Timur Tengah jadi arena pertarungan gak langsung antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kuncinya di sini adalah perang proksi. Jadi negara-negara raksasa itu nggak perang langsung satu sama lain. Mereka malah menggunakan negara-negara lain sebagai pion di papan catur global buat memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Dan di sini kita bisa lihat kubu-kubunya. Ada kubu barat yang dipimpin AS, proksi utamanya di Timur Tengah ya, Israel. Sementara itu, di kubu timur yang dipimpin Tiongkok dan Rusia, yang jadi andalan mereka adalah Iran. Dan di balik semua manuver militer ini, ternyata akar masalahnya adalah ekonomi. Ini soal pertarungan untuk mempertahankan dominasi ekonomi barat. Caranya dengan menghambat kebangkitan ekonomi timur, terutama Tiongkok. Dan Iran jadi salah satu medan pertempuran utama dalam perang ekonomi ini. Sekarang kita bahas narasi yang dipakai untuk membenarkan tindakan-tindakan ini. Menurut sumber yang kita bedah, ada jurang yang dalam banget antara retorika sama realitas. Singkatnya, kemunafikan. Dan yang mengejutkan, gagasan soal ekspansi barat ini ternyata nggak lagi disembunyikan, malah diadvokasikan secara terbuka, seolah-olah kolonialisme gaya modern itu adalah sebuah tujuan yang harus dicapai. Dan begini cara kerjanya, agresi dibungkus dengan retorika perdamaian. Bahasa-bahasa seperti stabilitas dan perdamaian dipakai sebagai kedok untuk menutupi niat ekspansi yang sebenarnya, supaya lebih gampang diterima sama publik dunia. Kami membawa perdamaian ke dunia. Kita sering banget dengar janji-janji mulia kayak gini dari para pemimpin kan? Tapi kalau kita lihat lagi sejarah, apa narasi ini beneran sesuai dengan kenyataan? Nah, untuk menyoroti argumen soal kemunafikan ini, sumber kita mengutip sebuah buku yang memperkirakan bahwa ada 100 juta penduduk asli Amerika yang tewas selama proses berdirinya Amerika Serikat. 100 juta. Menurut sumbernya, angka ini jadi latar belakang yang kelam banget buat narasi membawa perdamaian tadi. Geopolitik, ekonomi, ideologi. Gimana kalau semua kepingan puzzle ini ternyata nyambung ke sesuatu yang jauh lebih kuno?
sesuatu yang melampaui analisis politik modern dan masuk ke ranah ramalan akhir zaman. Oke, ini dia lapisan terakhir dan yang paling nggak terduga. Semua peristiwa yang kita bahas ini dihubung-hubungkan dengan sebuah ramalan kuno dalam tradisi Islam tentang akhir zaman. Dan ini ngasih perspektif yang benar-benar beda. Ramalan ini bercerita tentang kemunculan Dajjal, sosok Mesias palsu di akhir zaman. Dan dikatakan dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari sebuah kota bernama Isfahan. Coba perhatikan detailnya ya. Ada sosok Dajjal, ada jumlah pengikutnya yaitu 70.000, dan yang paling mengejutkan, lokasinya. Isfahan. Itu adalah sebuah kota yang ada di dalam wilayah Iran modern. Nah, disinilah semuanya nyambung. Berita-berita modern melaporkan bahwa Israel katanya sedang menyiapkan 70.000 tentara untuk kemungkinan konflik dengan Iran. Angkanya sama persis, lokasinya juga mengarah ke sana. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi kebetulan. Ini seperti gema dari ramalan kuno. Jadi, apa yang sebenarnya lagi kita saksikan? Apakah ini cuma sekedar konflik geopolitik, perang proksi ekonomi, atau jangan-jangan sebuah ramalan kuno yang sedang terungkap di depan mata kita? Telaah ini memang nggak memberikan jawaban pasti, tapi justru mengajak kita untuk bertanya, lapisan realitas mana yang sedang kita lihat? Penafsiran ada di tangan Anda.